Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, berjumpa lagi di mata kuliah pengantar videografi. Hari ini kita membahas mengenai pekerjaan film dan televisi part 2 ya teman-teman ya. Jadi kalau sebelumnya kita udah membahas mengenai production dan cinematography department gitu ya. Hari ini kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi kita membahas mengenai editorial department. Nah, jadi editorial department ini adalah sebuah divisi di mana semua potongan film yang telah dihasilkan itu digabungkan dan dilakukan pengeditan sehingga membentuk urutan yang koheren, kadang dengan bantuan asisten sutradara atau produser gitu ya teman-teman ya. Jadi ini sudah masuk ke ranah pasca produksi gitu ya, editing gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada siapa saja di dalam departemen ini. Jadi yang pertama ada editor. Nah, ini ya teman-teman ya. Dia adalah seorang yang seorang ahli gitu ya, pemotongan gambar dan audio. Dia juga bertanggung jawab dalam pengeditan rekaman untuk menjadi sebuah cerita yang sesuai dengan visi sutradara. Kemudian di sini ada assistant director, jadi orang yang menangani semua rincian breakdown script di ruang editing sehingga editor bebas untuk membuat keputusan kreatifnya, gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada art department, gitu ya. Nah, ini adalah sebuah divisi yang bertanggung jawab terhadap perancangan set film dan seluruh rancangan desain produksi. Nah, ada apa saja di dalam divisi ini gitu ya. Jadi yang pertama ada production designer, jadi menentukan bagaimana melihat sebuah film dengan pilihan warna, tekstur, dan bahan-bahan yang menentukan nada emosi gitu ya, rasa atau jiwa dari sebuah film gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada art director, jadi art director ini berkolaborasi dengan sutradara untuk menentukan set yang dibutuhkan oleh sebuah film demi mendapatkan hasil visual yang bagus dipandang mata gitu ya teman-teman ya. Jadi dari namanya art gitu ya, jadi penata artnya, seninya gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada set designer, dia bertanggung jawab atas pelaksanaan gambar rinci dari set dan konstruksi bagian-bagian dalam setting film yang akan dibangun. Nah, set designer ini kerjasama dengan sebelumnya ya teman-teman ya. Terus kemudian di sini ada construction coordinator. Jadi setelah menerima rencana set dari set designer, bagian ini yang bertanggung jawab untuk mengelola kru yang membangun set. Jadi koordinatornya gitu yang menyuruh kru-krunya untuk membangun set yang sesuai yang diinginkan gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada set decorator. Jadi bekerja sama dengan perancangan produksi, production designer gitu ya, untuk mencapai tampilan visual seindah mungkin. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian ada property master, dia bertugas menyiapkan dan memastikan berbagai properti yang dibutuhkan untuk suatu produksi ya. Jadi properti itu adalah kebutuhan atau barang-barang gitu ya teman-teman ya, properti yang akan digunakan ketika proses pengambilan gambarnya nanti gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada costume designer, ini otomatis dari namanya bertanggung jawab atas pemilihan kostum yang akan dipergunakan untuk produksi. Kemudian ada key customer, jadi orang yang merancang dan memastikan produksi kostum secara sementara maupun permanen untuk sebuah film gitu ya. Jadi ini adalah yang merancang gitu ya teman-teman ya. Jadi dari pihak filmnya gitu ya teman-teman ya, minta diperbuatkan misal baju gitu ya teman-teman ya, kain gaun misal seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Secara sementara gitu ya, sewa maupun permanen, jadi dipakai terus gitu ya teman-teman ya. Jadi selanjutnya ada key makeup artist, jadi bagian yang bertanggung jawab terhadap penampilan aktor atau aktris agar sesuai dengan kebutuhan pada saat syuting gitu ya teman-teman ya. Makeup ini juga penting gitu ya, jadi kita bisa melihat nada-nada sedih, makeupnya harus seperti apa, ketika senang itu harus seperti apa. Nah itu perlu ya teman-teman ya, jadi makeup itu juga menentukan. Kemudian key hair stylist ya, dari namanya, jadi dia menata gaya rambut yang diperlukan sesuai dengan cerita,
pemotongan, warna, dan mencuci rambut dan wig dari semua aktor dan aktris. Nah ini ya, jadi make up ada sendiri gitu ya teman-teman ya, rambut itu ada sendiri gitu. Kemudian ada art dan property. Jadi di sini divisi ini gitu ya, dia membaca dan mempelajari naskah filmnya terlebih dahulu gitu ya. Kemudian membreakdown naskah tersebut berdasarkan kebutuhan art dan properti pada setiap scene. Kemudian menyiapkan properti pada saat syutingnya. Jadi dia baca dulu teman-teman ya. Jadi scene 1 seperti apa sih adegannya gitu ya, ceritanya seperti apa. Sekiranya kebutuhan art dan propertinya apa saja, itu mereka siapkan semua gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada istilah green department, jadi mereka adalah yang bertanggung jawab untuk menyediakan pepohonan gitu ya, semak, bunga, rumput, dan benda-benda hidup lainnya baik asli maupun buatan. Jadi ada ya teman-teman ya, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Dan kemudian yang terakhir adalah composer gitu ya. Ini adalah salah satu jiwa dari sebuah film ya teman-teman ya. Dengan adanya musik atau sound effect dan lain-lain, ini adalah perlu adanya campur tangan dari komposer gitu ya. Istilah lainnya adalah musik scoring, jadi bertanggung jawab dalam pengaturan dan menyediakan musik yang akan digunakan dalam film. Nah, biar film itu terlihat lebih dramatis, lebih horor gitu ya, lagi seneng, itu kan musiknya harus bermacam-macam ya teman-teman ya. Jadi itulah nanti yang membangun emosi para penontonnya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Jika saya ada salah, saya mohon maaf, mohon koreksinya juga. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.